Melanjutkan ke slide yang ketiga tadi tentang jenis rasio keuangan. Tadi akan ada likuiditas. Tentang likuiditas. Likuiditas tadi adalah current ratio, ada quick ratio, ada liquid ratio lagi tadi kas ya. Ini untuk current ratio tadi kan ada current asset dan current liable. Current asset itu adalah modal kerja. Kemudian current liable itu adalah hutang jangka pendek ya. Modal kerja ini terdiri dari, Anda bisa lihat di neraca balance sheet ya. Neraca itu balance sheet. Itu terdiri misalkan ada cash dan mercantile security. Ini di sini Anda bisa lihat. Ya. Ada cash, mercantile security itu surat-surat berharga. Kemudian account receivable itu adalah piutang dagang ya kalau kita bahasa Indonesia. Inventory persediaan total kesemuanya, total dari apa tadi, dari ini, total dari 3 ini adalah current asset. Anda bisa lihat di sini, ini periode tahun 2003-2002. Nanti nah, utang jangka pendek itu adalah ini tadi current liable, ada account payable dan notes payable ya, atau ini yang account payable ya, account payable. Utang jangka pendeknya adalah account payable, not payable berarti surat utang jangka panjang. Kemudian berikutnya lagi, oh ya enggak ya, sorry, ini ada account payable, not payable, accrual. Ini adalah total current liable. Ini totalnya Anda bisa lihat di sini. Ini penjumlahan dari 3 yang di atas di sini. Ini, jadi yang dikatakan utang jangka pendek untuk menghitung tadi current account tadi, Anda bisa lihatnya di sini dari current liable atau utang jangka pendek, utang lancar ya. Beda lagi nanti dengan long term bond. Long term bond itu utang jangka panjang. Ini enggak dimasuk dalam current, penghitungan current ini ada current liable dot. Ini misalnya di sini ada 200 ya. 2000 diperoleh dari sini. Di sini ada 620 diperoleh dari ini, dari 620. Diperoleh current rasionya adalah 3,22 kali. Artinya hutang lancar itu bisa ditanggung dari besarnya hutang lancar itu dibandingkan dengan modal kerja itu 3 kalinya, 3,22 kali dari hutang. Jadi nah di sini kebijakannya bisa perusahaan untuk mempengaruhi likuiditas tadi dengan cara apa? Meningkatkan ini atau mengurangi ini. Nanti current liabilitasnya akan meningkat. Misalkan kalau ini 3, misalkan di sini sekarang ini pada tahun 2003 ini current rasionya adalah 3,22. 3,22 ini mau ditingkatkan jadi 4. Nah, jadi 4. Bagaimana 3,22 ini bisa jadi 4? Maka akan apa yang dinaikkan dan apa yang diturunkan, bisa naikkan modal kerja atau menurunkan utang sehingga nanti jadi 4. Kalau misalkan di sini 322 misalnya 4. Contoh. Kita mau kan jadi di sini jadi 4. Dengan apa, misalkan dengan tetap, misalkan modal kerjanya tetap 2000. Nah, maka diperoleh gimana modal kerjanya tetap 2000 supaya current rasionya tetap 4, bisa jadi 4, maka caranya mengurangi
hutang lancar. Dengan cara apa? Hutang lancarnya dibalik 4 ini dikali apa ya? Ya, 4 dibagi ya. 4 dibagi 2000 dibagi 4. Ketemulah 20 ya. 5. Jadi 5. Jadi hutangnya nanti dikurangi supaya piutangnya hanya 500. Caranya seperti itu atau sebaliknya. Misalkan tetap atau sebaliknya atau kebalikan. Hutangnya tetap sama, tetapi dengan meningkatkan modal kerja supaya tetap jadi 4. Berapa modal kerjanya? Supaya jadi tetap likuiditasnya, current rasionya tetap bisa jadi 4, tetapi dengan hutang yang tetap. Caranya gimana? 5 6 berapa tadi? Ini ya, 620 kali 4 ketemu nanti di sini berapa? Sekitar 2.500-an, sekitar 2.500. Ini cara ngotak-atik untuk meningkatkan current rasio, atau juga bisa juga mengurangi. Nah, tadi ini hitungannya juga gitu. Sekarang kita bahasan di sini adalah quick ratio. Current asset aktiva lancar dikurangi dengan persediaan. Nah, current assetnya itu di sini, ini current asset. Ya, ini masing-masing dikurangi dengan persediaan, maka 2000 dikurangi 1230. Ini ya, ini persediaan, inventories itu persediaan. Dikurangi 1230 dibagi 620. Nah, nanti bisa diotak-atik dengan cara tadi. Ketemulah di sini 1,2 kali. Jadi hutang bisa dijamin dengan modal lancar, aktiva lancar yang liquid di luar persediaan itu 1,2. Nah, ini juga bisa diotak-atik untuk membuat manajemen, bisa membuat kebijakan supaya ini itu bisa naik turun gimana. Ya, kan misalnya ini mau jadikan 1,2 dengan quick ratio supaya jadi 2 seperti apa misalkan. Bisa juga mengurangi hutang lancar, bisa juga mengurangi persediaan ditambah dengan nanti akan jadi meningkat. Seperti persediaannya seperti apa yang diharapkan. Lanjutannya tadi bisa dirubah-rubah ya. Jadi untuk ini, jadi quick ratio ini bisa berubah, bisa kita rubah-rubah apa sesuai dengan yang dikehendaki, dengan cara bisa juga mengurangi hutang lancar atau bisa juga mengurangi persediaan sehingga nanti misalkan di sini jadi 2. Nah, nanti jadi 2. Berapa yang dikehendaki? Kalau ini dikurangi berapa dikurangi berapa, nanti 2000 ini dibagi dengan yang dikehendaki berapa nanti hutang lancarnya supaya jadi 2. Atau juga bisa tetap juga yang lain supaya tetap jadi 2 dengan persediaan tetap, dengan hutang lancar tetap, tetapi modal kerjanya dinaikkan supaya tetap bisa jadi 2 yang dikehendaki. Ini cara untuk membuat sebagai landasan perusahaan dalam membuat kebijakan tentang modal kerja, mempengaruhi modal kerjanya.
Berikutnya adalah leverage atau solvabilitas. Leverage itu dari sisi hutang. Ya, dia melihat kemampuan perusahaan ini bagi investor biasanya, atau bagian manajer bagian kredit. Investor akan melihat kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh hutang-utangnya, baik itu jangka pendek maupun jangka panjang. Jadi kalau itu atau pemilik modal ya, kalau seandainya itu ada bank atau investor yang mau memberikan pinjaman, maka dia akan melihat dari kemampuan perusahaan itu untuk membayar hutangnya seperti apa. Maka dia melihat dari sisi solvabilitas atau leverage. Solvabilitas leverage itu dari sisi hutang. Maka untuk mencari solvabilitas itu dicari dengan dari neraca. Kalau ini contohnya neraca ya. Neraca itu yang di sini semua, ini adalah neraca. Rumusannya untuk debt to total asset ratio, debt to total asset ratio. Ini diperoleh dari total utang dibagi dengan total aktiva. Total utang dibagi dengan total aktiva. Kita bisa melihatnya dari sini. Dari neraca, di sini ada liabilitas equity ya. Di sini ada hutang itu di sini. Kemudian equity itu ini. Di sini ada total debt, total hutang. Di sini dengan ada juga equity. Equity di sini, ini total debt. Total debt itu total utang, total equity itu adalah total modal sendiri. Nah, bisa lihat dari sini. Maka di sini total utangnya adalah debt ini diperoleh di sini. Ini tahun berapa ini? Tahun 2003. Kemudian total aktiva, kalau total aktiva di sini dia melihatnya dari sini. Total aktiva itu adalah total liability, total hutang ditambah equity ini ya di sini, atau total aset ini sesama toh. Yang ini sama di sini sama. Karena total aset, total aktiva dan total pasiva itu seimbang, harus sama kan, dalam neraca memang harus sama. Maka diperoleh angka yang ini, yaitu total equity ratio diperoleh dengan ini. Jadi melihatnya adalah hutang itu hanya separuh 0,532 dari aset yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, ini tadi bisa juga untuk merubah. Ini bisa misalnya perusahaan mau membuat strategi tentang bagaimana meningkatkan solvabilitas atau leverage atau menurunkan. Bisa mempengaruhi lihat dari sisi utang atau juga sisi aktiva. Misalkan aktiva tetap, utangnya supaya naik ya, contohnya supaya naik, misalkan di sini tambah naik itu dalam artian ini malah menurun ya, lebih artinya solvabilitas itu semakin, kalau di sini semakin rendah itu artinya semakin bagus. Kalau dengan total utang dibagi aktiva itu semakin rendah makin bagus, beda karena nanti sebaliknya ya. Makin bagus, bisa dirubah-rubah ini. Total solvabilitas, debt to total asset ratio ini makin rendah makin bagus. Nah, maka bisa merendahkan itu dengan cara apa? Misalkan utangnya diturunkan dengan aktiva tetap atau utang tetap, total aktivanya yang naik. Naik nanti dari kebijakan perusahaan bagaimana meningkatkan aktiva tetap, utangnya tetap dengan aktiva tetap bertambah. Tetap bertambah bisa juga dengan modal sendiri, atau menjual saham baru, atau membuat perusahaan patungan dan sebagainya, atau sebaliknya ya. Kemudian di sini juga ada debt to equity. Ini membandingkan utang dengan equity. Equity itu modal sendiri. Utangnya, debtnya di sini, debt, equity-nya adalah yang ini debt tadi, membandingkan. Maka diperoleh di sini debtnya di seri sini, apanya dari sini, total equity-nya dari sini. Ini bisa dipengaruhi, dirubah-rubah ya dengan
naikkan turun. Kalau contohnya di sini 1,14. 1,114. Artinya apa? Artinya itu sebenarnya hutangnya itu lebih besar dari equity-nya, dari modal sendiri. Dari modal sendiri. Maka ini sebenarnya bagi investor nggak menarik karena dia perusahaan mempunyai hutang lebih besar daripada modal sendirinya. Nah, ini bisa dibuat kebijakan dengan meningkatkan modal sendirinya supaya nanti debt to equity-nya itu bisa bisa turun seperti itu. 1,12 misalnya 1,1 misalnya, supaya jadi 1 seperti apa? Berarti utang sama dengan equity, sama dengan modal sendiri. Atau tambah lagi, mau meningkatkan lagi, maka modal sendiri bisa ditingkatkan. Kalau misalkan di sini kan mau kan jadi 0,9 misalkan. Artinya modal kerjanya lebih besar dari modal sendirinya lebih besar dari hutangnya 0,9. Dengan hutangnya tetap, modal kerjanya berapa supaya jadi 0,9. Misalkan ini utangnya tetap supaya jadi 0,9, jadi 0,9 ya, 0,9 supaya jadi ini. Maka mengubah dengan cara apa? 1872 ini dikali 0,9, nanti hasilnya akan di sini. Nah, modal kerjanya akan bertambah sebesar itu. Nah, sebesar itu akan ditambahkan dari mana? Dari modal sendiri. Apakah dengan laba ditahan dinaikkan? Bisa juga laba ditahan dinaikkan, nanti equity-nya akan meningkat. Kalau laba tahan dinaikkan, equity meningkat atau menambah saham baru.